Roman Reigns jadi pemenang Royal Rumble 2026. Liv Morgan jadi pemenang Royal Rumble 2026. AJ Styles resmi pensiun di WWE setelah kalah lawan Gunther. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns jadi pemenang Royal Rumble 2026. Wah, gila banget. Daftar peserta Men's Royal Rumble 2026 tahun ini benar-benar isinya nama-nama besar di industri gulat. Mulai dari Cody Rhodes sampai The Beast Brock Lesnar pun ikutan terjun ke maraton 30 orang ini. Tapi ya ujung-ujungnya cuma boleh ada satu pemenang, dan orang itu adalah COTC alias Original Tribal Chief Roman Reigns. Banyak orang bilang kalau ini adalah pertandingan 30 orang yang paling ngeri dan penuh bintang dalam sejarah, tapi Roman Reigns ngebuktiin kalau dia masih yang terbaik. Dia jadi orang terakhir yang bertahan di ring, menangin Royal Rumble keduanya, dan yang paling penting, dia resmi dapat tiket buat tampil lagi di Showcase of the Immortals WrestleMania 42. Nah, kalau para pemegang sabuk juara sekarang masih bisa bertahan sampai musim WrestleMania nanti, Roman Reigns kayaknya bakal pusing nih milih lawan. Soalnya dia harus milih antara juara WWE World Heavyweight, si Voice of the Voiceless CM Punk, atau juara Undisputed WWE, si Scottish Psychopath Drew McIntyre. Dua-duanya bukan lawan sembarangan. Tapi siapapun yang dia pilih nanti, yang jelas kesempatan buat makin memperkuat status legendanya udah di depan mata karena kita udah resmi masuk ke jalur Road to WrestleMania 42. Tahun 2026 ini benar-benar kerasa kayak tahun kebangkitannya Roman Reigns, sang Tribal Chief. Sekarang dia udah di jalur ekspres menuju pertandingan utama perebutan gelar juara di WrestleMania 42 nanti. Menurut kalian, apakah Roman Reigns pantas jadi pemenang Royal Rumble tahun 2026? Komen di bawah. Liv Morgan jadi pemenang Royal Rumble 2026. WWE baru aja mampir ke Riyadh, Arab Saudi buat acara premium live event tahunan mereka, Royal Rumble hari ini. Nah, acaranya dibuka sama salah satu dari 2 pertandingan Royal Rumble yang tujuannya buat nentuin siapa penantang utama buat gelar juara dunia wanita. Pertandingannya sih kerasa agak buru-buru ya, dan banyak momen eliminasi yang rasanya kurang greget. Tapi mereka nyimpen 2 kejutan gede buat urutan terakhir, Brie Bella sama Tiffany Stratton yang akhirnya balik lagi. Lash Legend dapat panggung yang oke banget di sini. Dia berhasil eliminasi 5 orang sebelum akhirnya didepak sama Rhea Ripley. Gak lama Raquel Rodriguez gantian ngebuang Ripley, tapi malah dihianatin sama teman satu timnya di Judgment Day, Liv Morgan. Akhirnya tinggal sisa 3 orang nih, Liv Morgan, Sol Ruka, dan Tiffany Stratton. Di akhir mereka bertiga duel sengit banget di apron. Sol Ruka nyoba ngelakuin gerakan beresiko tinggi tapi malah apes karena diblok sama Stratton. Liv Morgan langsung gercep manfaatin momen itu buat ngelebar Stratton keluar dan menangin pertandingannya. Fix, Liv Morgan OTW ke WrestleMania. Menurut kalian, apakah Liv Morgan pantas jadi pemenang Royal Rumble tahun 2026? Komen di bawah. AJ Styles resmi pensiun di WWE setelah kalah lawan Gunther. Gunther udah bikin Goldberg pensiun, dia juga yang bikin John Cena pensiun, dan sekarang Gunther resmi bikin AJ Styles pensiun. Setidaknya dari WWE. Matchnya bener-bener kayak perang. Styles ngasih semua yang dia punya demi nyelamatin karirnya, walaupun dia harus babak belur parah. Di akhir cerita, dia nggak nyerah, tapi dia pingsan gara-gara kuncian sleeper. Dan ya gitu aja semuanya selesai. Kejadiannya hari ini di Riyadh di pertandingan kedua di acara Premium Royal Rumble. WWE nyebut ini adalah pertandingan ke-370 Styles yang disiarin di program WWE. Ceritanya, Styles pengen punya farewell tour kayak Cena, tapi Gunther malah mancing dia buat taruhin segalanya di match ini. Jujur aja sih, ini emang udah kebaca dari lama. Styles udah sering kode-kode mau gantung sepatu sejak beberapa tahun lalu. Lagian, tahun ini umur dia udah mau 49 tahun. Oh ya, sekedar info, Styles baru-baru ini daftarin beberapa merek dagang yang kodein kalau dia mungkin bakal kerja di luar WWE setelah kontraknya habis. Gak harus gulat lagi sih, tapi ya siapa yang tahu. Uniknya, tadi dia sempat mau ninggalin sarung tangannya di ring, simbol kalau dia udah selesai, tapi akhirnya dia malah pakai lagi pas keluar ring. Mungkin itu kode soal masa depan dia nantinya.
Yang jelas karir dia di WWE udah tamat dan Gunther nambahin satu lagi nama besar ke daftar korbannya. Menurut kalian, apakah AJ Styles akan beneran pensiun atau dia akan pindah karir ke promosi lain? Komen di bawah. Brie Bella akhirnya return ke WWE. Terakhir kita dengar kabar Brie Bella dari The Bella Twins sempat mikir nggak bakal bisa nyusul kembarannya Nikki balik ke WWE. Katanya sih gara-gara urusan pernikahan dia sama Bryan Danielson yang main di AEW. Tapi kalau lihat kejadian tadi, kayaknya masalah itu udah beres ya. Brie jadi salah satu kejutan di Women's Royal Rumble yang buka acara di Riyadh hari ini. Begitu nomor 29 muncul, langsung deh pecah suara Brie Mode. Brie berhasil eliminasi Lyra Valkyria, sementara Nikki ngebuang Bayley. Nah, pas tensi buat persaingan tag team masa depan itu udah mulai kebangun, The Bella Twins malah dieliminasi sama Les Legend. Dulu pas sabuk Women's Tag Team rilis, The Bellas lagi nggak barengan di WWE. Padahal mereka sering bilang pengen banget nambahin sabuk itu ke daftar prestasi mereka sebelum bener-bener pensiun. Menurut kalian, apakah The Bella Twins harus kejar gelar Women's Tag Team atau karir solo aja? Komen di bawah. Drew McIntyre putuskan harapan Sami Zayn jadi juara dunia. WWE udah nyoba berkali-kali nih buat ngejual sosok Sami Zayn sebagai underdog sejati yang masih ngejar mimpinya jadi juara WWE. Tapi masalahnya, tiap kali dia dapat kesempatan langka buat dapat gelar itu, dia selalu gagal lagi. Dan ya, kejadian lagi deh sekarang. Sami Zayn sebenarnya udah menangin turnamen buat jadi penantang utama dan dia berhak buat nantang Drew McIntyre buat gelar WWE Championship di Royal Rumble hari ini di Riyadh. Sami emang sempet dapat momen perlawanan sih, tapi jujur aja pertandingan ini lebih didominasi sama kemenangan telak buat McIntyre. Si underdog from the underground ini emang udah maksa The Scottish Warrior sampai batas kemampuannya dalam duel gelar yang dramatis ini. Tapi tendangan Claymore mautnya McIntyre sekali lagi ngebuktiin siapa yang lebih jago. Setelah ngerebut gelar dari Cody Rhodes di SmackDown tanggal 10 Januari lalu, sekarang masa jabatan McIntyre sebagai juara udah jalan 21 hari. Pas banget di saat Road to WrestleMania dimulai. Menurut kalian, apakah Sami Zayn seharusnya menang atau emang Drew McIntyre yang terlalu kuat? Komen di bawah. Bintang besar AEW masuk ke pertandingan Royal Rumble hari ini. Powerhouse Hobbs yang sekarang ganti nama jadi Royce Keys resmi gabung ke WWE. Pas peserta nomor 14 muncul di pertandingan Royal Rumble cowok, penonton di Riyadh langsung histeris. Mantan bintang AEW ini masuk ke ring dengan gaya yang gahar banget. Dia langsung ngacak-ngacak para pegulat terbaik WWE di sana. Walaupun dia nggak berhasil bertahan sampai akhir buat dapatin tiket WrestleMania, tapi kemunculan besarnya ini langsung ngejawab spekulasi liar yang udah rame selama 2 minggu terakhir. Sayangnya, perjalanan Royce harus berakhir setelah dikeroyok sama tim The Vision, dan secara resmi Bronson Reed lah yang dapat kredit buat eliminasi dia. Royce Keys sendiri paling dikenal pas di AEW dulu dengan nama Powerhouse Hobbs. Di sana, dia sempat juara AEW Trios Championship bareng Samoa Joe dan Katsuyori Shibata di tim The Ops. Kontraknya di AEW ternyata udah habis tanggal 14 Januari kemarin, barengan sama hari pertandingan terakhirnya di AEW pas dia kalah dan kehilangan sabuk juara triosnya dari tim Jet Speed dan Hangman Adam Page. Sampai sekarang kita belum tahu pasti nih Hobbs bakal masuk ke brand mana pas mulai muncul di acara mingguan nanti. Kalau logikanya sih dia bakal ke NXT dulu, tapi lihat gimana dia tadi udah berani lawan bintang-bintang utama dan anggota Triple A di Rumble, kayaknya dia udah siap banget buat langsung ke main roster. Menurut kalian, apakah Royce Keys harus ke NXT dulu atau langsung ke main roster? Komen di bawah. Penampilan keren dari game terbaru WWE. Royal Rumble 2026 lagi seru-serunya nih di Arab Saudi, dan pas jeda iklan tadi kita akhirnya dikasih lihat trailer gameplay pertama buat WWE 2K26. Kita dapat bocoran beberapa tipe match baru di dalam gamenya, termasuk Inferno sama Dumpster Match. Terus nih ada satu pengumuman besar soal senjata yang udah kita tunggu-tunggu selama puluhan tahun. Akhirnya ada thumbstacks atau paku payung guys. Nggak cuma itu, mereka juga nampilin si Empang versi Raw yang kemungkinan besar bakal jadi match spesial What If di mode showcase.
Trailernya ditutup sama pamer sistem fisik senjata yang baru. Di situ kelihatan Rhea Ripley ngebanting Liv Morgan lewat atap Hell in a Cell. Dan Liv jatuh nembus tumpukan meja yang kayaknya ada 4 lapis. WWE 2K26 bakal rilis tanggal 13 Maret buat PS5, Series X, Switch 2, dan PC. Tapi buat kamu yang beli edisi King of Kings, Attitude Era atau Monday Night Wars, kamu bisa dapat early access dan main duluan dari tanggal 6 Maret. Menurut kalian, apakah kalian akan pre-order game terbaru WWE ini? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were